Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para mahasiswa. Ketemu kembali dengan saya Dr. Hozairi dengan materi sistem pendukung keputusan dengan topik metode Oreste. Para mahasiswa sekalian, metode Oreste itu dikembangkan untuk menangani situasi di mana alternatif peringkat setiap kriteria dan peringkat kriteria menurut kepentingannya. Seperti metode-metode yang lain, TOPSIS, SAW, WP, AHP, profil matching, metode Oreste beroperasi dalam 3 tahap yang berbeda. Tahap pertama yaitu proyeksi posisi pada matriks. Tahap kedua adalah peringkat proyeksinya, sedangkan tahap ketiga adalah agregasi peringkat total. Nah, salah satu proses dalam metode Oreste adalah Benson rank. Adapun Benson rank tersebut adalah proses pemberian ranking untuk sejumlah kriteria atau alternatif berdasarkan tingkat kepentingannya. Contoh untuk 4 kriteria misalnya C1 sama dengan C2 atau C2 lebih besar dari C3, C3 lebih besar dari C4. Nah, C1 mempunyai tingkat kepentingan yang sama dengan C2, sedangkan C2 lebih penting daripada C3 dan C3 lebih penting dari C4. Maka Benson rank-nya dari kriteria tersebut adalah R4 sama dengan 4, sedangkan R3 sama dengan 3. R1 sama dengan R2 itu sama dengan 1,5, yang tadi C1 sama dengan C2. Nah, tahapan-tahapan metode Oreste yang pertama adalah mendefinisikan kriteria, bobot, dan alternatif, sama dengan metode-metode yang lain. Mengubah setiap data alternatif ke dalam Benson rank. Yang ketiga, menghitung nilai distance score setiap pasangan alternatifnya. Yang keempat, menghitung nilai preferensinya, VI-nya. Dan yang kelima, baru melakukan proses perankingan. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah mendefinisikan kriteria, bobot, dan alternatif. Tentukan kriterianya apa saja. Ingat-ingat para mahasiswa, setiap melakukan sebuah penerapan metode SPK, maka yang perlu ditentukan pertama kali adalah problemnya apa, terus yang dijadikan kriteria dan subkriteria apa. Oleh karena itu, tentukan pertama kali kriterianya. Kalau mau lebih detail ada subkriterianya. Terus bobot pada masing-masing kriteria dan alternatif yang akan dijadikan tolak ukur penyelesaian masalah pengambilan keputusan. Kedua, mengubah setiap data alternatif ke dalam Benson rank. Mengubah setiap data alternatif ke dalam Benson rank tadi yaitu proses pemberian ranking untuk sejumlah kriteria atau alternatif berdasarkan tingkat kepentingannya. Pemberian rank berdasarkan nilai terkecil. Oke? Berikutnya adalah menghitung nilai distance score setiap pasangan alternatif. Nah, bagaimana proses perhitungannya dengan menggunakan persamaan berikut. AC, JJ sama dengan matrik setengah R JJR plus setengah R JJ A pangkat R, dan di pangkat matriknya adalah 1 per R, di mana diagram ACJJ itu sama dengan adalah distance score-nya. RCJ ini adalah Benson rank kriteria yang tadi, sedangkan R-nya adalah koefisien R, default-nya adalah sama dengan 3.
Yang keempat baru melakukan perhitungan nilai preference, yaitu VI sama dengan sigma distance score dikali bobot tadi WJ-nya. Yang kelima baru melakukan perankingan. Perankingan dilakukan dengan melihat hasil dari perhitungan jumlah akhir nilai preferensi, di mana nilai terendah menjadi ranking 1 dan seterusnya. Berikutnya ini adalah contoh, misalnya penentuan budidaya ikan air tawar. Kita punya alternatif, misalnya adalah ikan mas, ikan lele, ikan patin, ikan nila, ikan gurami. Mana kira-kira budidaya ikan ini yang paling cocok sesuai dengan kondisi lingkungan di tempatnya? Terutama adalah ikan-ikan ini adalah untuk ikan budidaya air tawar. Mari kita lihat kriterianya. Apa saja kriterianya? Kriterianya ada 4. Yang pertama adalah suhu air, itu dengan bobot 25%. Yang kedua adalah kecerahan air dengan bobot 25%, oksigen terlarut 25%, dan pH air adalah 25%. Jadi ada 4 kriteria dengan bobot yang telah ditetapkan. Bobotnya boleh beda-beda sesuai dengan pengambil keputusan. Nah, jadi silakan nanti metode ini juga bisa dikombinasikan dengan metode yang lain untuk menentukan nilai bobotnya. Contoh misalnya AHP dengan Oreste. Next, mahasiswa sekalian, bagaimana cara mendefinisikan kriteria, bobot, dan alternatifnya? Kita sudah punya kriteria tadi, misalnya suhu air. Maka dicoba dibuat dalam bentuk tabel. Suhu dari 0 sampai 10 itu bobotnya 1, 11 sampai 20 bobotnya 2, sampai 25 sampai 30 itu bobotnya 4. Begitu juga dengan kriteria yang lain ditentukan dengan kecerahan air. Maka jangan lupa para mahasiswa, setiap kriteria harus ada satuannya. Kalau ini adalah derajat Celcius, sedangkan untuk kecerahan air itu adalah satuannya M. Nah, sedangkan oksigen terlarut itu miligram per terlarutnya, sedangkan pH air juga miligram per laut. Jadi Anda harus tahu satuan-satuan cara mendefinisikan atau cara ketentuan di mana nilai yang paling terbaik. Nah, kalau kayak gini, semakin oksigennya semakin mendekati atau lebih besar dari 5, maka bobotnya semakin tinggi. Begitu juga dengan pH air. Jadi pH airnya kalau dia di atas antara 6,6 sampai 85 itu dengan nilai bobot 4. Nah, oleh karena itu silakan didefinisikan. Setelah didefinisikan, maka para mahasiswa sekalian kita masuk pada tahap kedua, yaitu melakukan proses penilaian setiap alternatif di setiap kriteria. Ini didapat berdasarkan survei. Ya, misalnya bagaimana ikan ini dengan kondisi ini. Jadi tadi alternatifnya adalah misalnya ikan nilam, berapa nilai suhu pH-nya, berapa kandungan oksigennya di kolam tersebut, terus bagaimana suhunya dan seterusnya. Ya, ini yang pertama suhu, terus air, pH dan oksigen dan pH. Nah, ini didapat dari hasil penelitian. Kalau kalian bisa dengan cara survei di lapangan. Yang ketiga, setelah Anda mendapatkan nilai pada masing-masing perbandingan antara alternatif dengan kriteria atau kriteria dengan alternatif, maka nilai setiap alternatif di setiap kriteria didasarkan berdasarkan bobot. Nah, ini tadi adalah bobotnya. Nah, didapat misalnya tadi kalau kriterianya C1 itu
derajat Celciusnya lebih dari 29, maka bobotnya itu semakin bagus. Nah, seperti itu. Nah, ini hasil bobotnya. Nah, berikutnya adalah mengubah setiap data alternatif ke dalam Benson rank. Contoh misalnya kriteria C1. Kita lihat antara nilai alternatif kriteria 1 dengan alternatifnya. Nah, tadi didapatkan nilai bobot seperti ini, 3, 4, 3, 4, 3. Nah, ini 3, 4, 3, 4, 3. Nah, kita coba masukkan ke dalam Benson rank-nya. Kalau ini adalah ranking ke-1, ranking ke-4, ranking 1, ranking ke-4, ranking 1. Tadi nilainya adalah antara 3 dan seterusnya. Nah, ini 3, 3, 3, 4 yang ada nilainya, sehingga diperoleh rankingnya adalah 2. Ini nilainya 2, 2, 2. Sedangkan ini adalah 4,5, 4,5. Tadi sesuai dengan nilai Benson rank-nya. Nah, penjelasan karena nilai alternatif A1, A3, A5 sama, coba kita lihat A1, A3, A5 sama nilainya, 3 semua, maka keterangan dalam perankingannya yaitu ranking 1 sama dengan 1, ranking 2 sama dengan 2, ranking 3 sama dengan 3. Dijumlahkan dan dibagi 3. 1 ditambah 2 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 2, sehingga nilai Benson rank-nya adalah 2. Begitu. Karena nilai alternatif A2, A4 sama, maka keterangan dalam perankingannya yaitu ranking 4 sama dengan 4 dan ranking 5 sama dengan 5. Dijumlahkan dan dibagi 2 karena tadi ada 2. Sehingga ini dijumlahkan sama dengan 4 ditambah 5 dibagi 2. 9 ya dibagi 2 sama dengan 4,5. Sehingga nilai Benson rank-nya adalah 4,5. Sampai di sini paham? Baik. Berikutnya kita akan lanjutkan. Nah, sehingga diperoleh kriteria C2 juga hampir sama. Nah, ini proses perankingannya nanti dilihat adik-adik mahasiswa sekalian, yang berarti A1 sama dengan A2, A4 sama dengan A5, A3-nya sendirian. Makanya ini dibagi 2 3 dibagi 1 sama dengan 3. C3 juga hampir sama dengan cara yang sama, pola yang sama sampai pada C4 ya. Selanjutnya setelah kita peroleh semuanya, maka dimasukkan nilai Benson rank tadi di semua kriteria. Ini tadi adalah proses penilaian Benson rank-nya. Nah, setelah didapat para mahasiswa, apa yang harus kita lakukan? Yaitu cara ketiga, yaitu menghitung nilai distance score setiap pasangan alternatif. Misalnya C1 ini adalah setengah dikali 2 nilai R-nya tadi pangkat 3 ditambah 0,5 dikali 1 karena tadi nilainya 1, terus dipangkatkan 3 ya, di akar 1/3. Nah, sama dengan 1, sekian, 1,040. Nah, dengan cara yang sama untuk D1 1, D1 2, D1 3, D1 4, D1 5 untuk masing-masing alternatifnya sudah diperoleh nilai, yaitu nilai distance score-nya. Jadi silahkan dimasukkan ke rumus ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung juga untuk nilai pada kriteria 2, C2, yaitu sama dengan D21, D22, D23 sampai D25 sehingga diperoleh nilai yang ada.
Begitu dengan cara yang sama kita masuk kepada C3, kriteria ketiga, baru masuk kepada kriteria keempat. Nah, sehingga didapatkanlah nilai rekapitulasi, nilai distance score setiap pasangan alternatif. Nah, dari data ini maka langkah keempat adalah melakukan nilai perhitungan nilai preferensi pada masing-masing distance-nya ini. Ini dijumlahkan, dikalikan dengan nilai bobotnya tadi. Jadi di mana distance score-nya dikalikan dengan nilai bobotnya. Jadi ini adalah proses penilaian distance score-nya. Ini adalah perkalian bobotnya. Nah, nanti bobot ini bisa dikaitkan dengan metode hybrid, misalnya dengan AHP. Jadi kriteria bobotnya ditentukan oleh AHP. Nah, selanjutnya proses perhitungan nilai preferensi tadi dikalikan dengan nilai bobot sehingga VI-nya didapat alternatif 1 nilainya 1,9, A2 adalah 2,3, A3 sama dengan 1,5, A4 1,8, A5 sama dengan 1,7. Nah, setelah diperoleh nilai preferensi, maka di dalam metode ORST kita perlu melakukan proses perankingan. Sehingga mahasiswa sekalian, semakin besar nilai preferensinya, maka rankingnya semakin jauh. Nah, semakin kecil nilai preferensinya, maka tingkat alternatifnya itu semakin ketat untuk dipilih. Nah, nilai terkecil ada pada A3 sama dengan 1,597, sehingga ikan patin adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, ikan patin terpilih sebagai alternatif budidaya air tawar di wilayah tersebut. Nah, untuk pemahaman kalian tentang metode ORST, silahkan dikerjakan latihan 1 ini. Misalnya, PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang consumer good yang akan menginvestasikan sisa usahanya dalam 1 tahun. Beberapa alternatif investasi telah akan diidentifikasi. Nah, pemilihan alternatif terbaik ditujukan selain untuk keperluan investasi, juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita lihat. Ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kriteria cost, yang kedua adalah nilai investasi 10 tahun ke depan, nilai kriteria ketiga adalah daya dukung terhadap produktivitas perusahaan, kriteria keempat adalah prioritas kebutuhan, kriteria 5 adalah ketersediaan atau kemudahan. Nah, ini silakan dihitung. Nah, apa saja alternatifnya? Kita sudah punya 4 alternatif. Alternatif yang pertama, membeli mobil box untuk distribusi barang ke gudang. Alternatif kedua, membeli tanah untuk membangun gudang baru. Alternatif 3, maintenance sarana teknologi informasi. Dan 4-nya, pengembangan produk baru. Nah, dari masing-masing kriteria sudah ditetapkan oleh pengambil keputusan bahwa nilai bobot C1 sama dengan 20%, C2 adalah 15%, C3 30%, C4 25%, dan C5 sama dengan 10%. Dari data kriteria, dari data alternatif, terus dari data bobot, silahkan dihitung mana alternatif yang dipilih. Nah, ini adalah hasil alternatifnya. Tadi tidak perlu survei, ini sudah didapatkan data surveinya karena ini contoh. Tapi kalau tidak contoh, ini harus dicari adik-adik mahasiswa sekalian, dicari dengan survei, konsultasi, dan turun lapangan. Nah, demikian, selamat mencoba, terima kasih, dan saya ucapkan kalian harus mencoba dan melakukan
pengerjaan pada latihan ke-1. Demikian materi untuk ORST, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.